Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 15 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Bekhorat, bin Afia. Ia seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini punya anak laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya, tidak seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya, dari bahu ke atas. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka menjelajah pegunungan Efraim, juga mereka menjelajah tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka menjelajah tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul yang datang minta petunjuk, bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Sementara itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan kemudian aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Maka keesokan harinya Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Sungguh, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tuhan memilih dan memperlengkapi. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah kutipan yang cukup terkenal di kalangan orang Kristen yang berbunyi demikian: Allah tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, melainkan Ia memperlengkapi orang yang dipanggil. Fakta ini nyata ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Demikian pula ketika Ia memanggil Lewi atau Matius. Dalam Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus yang memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, untuk menjadi pengikutnya. Siapakah Lewi itu? Ia adalah seorang pemungut cukai. Dalam Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus yang memanggil Lewi atau Matius untuk menjadi pengikutnya. Siapakah Lewi itu? Ia adalah seorang pemungut cukai. Pada masa itu, pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang yang berdosa oleh masyarakat Yahudi. Pemungut cukai juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena mereka keturunan Yahudi, tetapi bekerja dan menjadi antek pemerintah Romawi untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, tidak heran jika para pemungut cukai dibenci dan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Saudara-saudari terkasih, apakah Tuhan Yesus tidak salah memanggil orang seperti ini? Tentu tidak. Tuhan Yesus pasti tahu siapa Lewi itu. Namun hal itu tidak membuat Tuhan Yesus berpikir ulang untuk memanggil Lewi. Ia tetap berkata, "Ikutlah aku." Bahkan ketika orang-orang Farisi menyindir sikap Yesus yang mau makan bersama dengan Lewi dan para pemungut cukai lainnya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangannya justru untuk mencari orang berdosa. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari terkasih, Tuhan mau memilih, memulihkan, dan memperlengkapi kehidupan Lewi. Memang sebelumnya ia adalah seorang pemungut cukai yang dipandang hina dan dijauhi oleh orang sebangsanya. Namun setelah percaya kepada Tuhan Yesus, ia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjadi penulis Injil Matius. Saudara-saudara terkasih, kita mungkin punya masa lalu buruk yang membuat kita merasa tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Namun melalui firman hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa seburuk apapun masa lalu kita, ketika Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, percayalah bahwa Ia menerima, memulihkan, dan akan memperlengkapi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kebinasaan. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengikuti Putramu, sehingga kami berani mewartakan kabar sukacita keselamatan kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.